Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Di sini kita dari kelompok 1 dari mata kuliah Manajemen Risiko dari Universitas Singapura Bangsa Karawang mendapatkan tugas yaitu membahas tentang analisis manajemen risiko terhadap kasus Bank Senturi. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan anggota dari masing-masing kelompok 1, yaitu yang pertama ada Adilah Nur Wahidah, lalu ada Ayu Latifah, lalu ada Firda Nur Khadijah, lalu ada Trisugiarti Salsabila, dan terakhir ada Husnul Khotimah. Sebelum membahas mengenai analisis manajemen risiko yang terdapat pada kasus Bank Senturi, kita akan terlebih dahulu membahas mengenai profil Bank Senturi. PT Bank Senturi Tbk atau yang dikenal dengan Bank Senturi merupakan penggabungan dari 3 bank, yaitu pertama Bank CIC Internasional, kedua Bank Danpak, dan yang ketiga Bank Piko. Penggabungan ketiga bank tersebut itu terjadi pada tanggal 22 Oktober 2004 melalui RUU PSLB. Pada November 2008, Bank Senturi mengalami keterlambatan penyetoran dana cadangan di Bank Indonesia yang telah berada di bawah saldo minimal, sehingga Bank Senturi disuspend untuk transaksi clearing pada hari tersebut. Akibatnya, Bank Senturi diambil alih oleh LPS berdasarkan keputusan Komite Stabilitas Sistem Keuangan nomor 04/KSSK.03/2008. LPS mengambil alih 90% lebih saham Bank Senturi pada bulan November 2008. Akhirnya, pada Oktober 2009, Bank Senturi Tbk telah berganti menjadi Bank Mutiara Tbk. Selanjutnya, latar belakang kasus Bank Senturi. Pada awalnya, Bank Senturi mengalami likuiditas sehingga diberi suntikan dana, yaitu pemberian dana fasilitas pendanaan jangka pendek atau FPJP ke Bank Senturi yang senilai 6,7 triliun, tetapi digunakan untuk keperluan pribadi oleh pemiliknya. Selanjutnya, risiko kecukupan modal atau capital adequacy ratio yang dimiliki oleh Bank Senturi itu minus 2,3%, sedangkan pemberian FPJP bank harus memiliki CER minimal 8%. Selanjutnya akan dibahas lebih lanjut atau lebih rinci mengenai kronologi kasus Bank Senturi. Pada 15 September 2008, Bank Indonesia memerintahkan pengurus Bank Senturi untuk menghadirkan Robert Tantular ke Bank Indonesia untuk dimintai komitmen turut berserta bertanggung jawab atas kelangsungan operasional Bank Senturi. Bank Indonesia dalam siaran persnya tertanggal 21 Januari 2010 mengatakan bahwa sejak menemukan indikasi bahwa Robert Tantular merupakan pemegang saham pengendali PT Bank Senturi Tbk yang bersama RAR dan HAU menguasai 70% saham. Selanjutnya, pada 15 Oktober 2008, Bank Indonesia mewajibkan Robert Tantular, RAR, dan HAU yang menguasai 70% saham Bank Senturi tersebut untuk menandatangani letter of commitment yang berisi bahwa mereka bertiga tersebut bertanggung jawab atas kelangsungan operasional Bank Senturi. Lalu pada tanggal 3 November 2008, Bank Senturi dilaporkan mengalami masalah likuidasi yang serius, dan manajemen Bank Senturi mengajukan permintaan pinjaman jangka pendek senilai 1 triliun rupiah dari Bank Indonesia. Pada tanggal 5 November 2008, Gubernur Bank Indonesia memutuskan untuk menempatkan Bank Senturi dalam status pengawasan khusus. Selanjutnya, pada tanggal 6 November 2008, karena pengajuan fasilitas pinjaman jangka pendek, Bank Indonesia mulai menempatkan pengawasannya pada Bank Senturi. Bank Indonesia juga mengeluarkan surat yang melarang penarikan dana dan rekening simpanan milik pihak terkait, baik berupa giro, tabungan, maupun deposit, yang merupakan prosedur yang ditujukan kepada bank-bank yang berstatus dalam pengawasan khusus. Lalu 13 November 2008, Menteri Keuangan Sri Mulyani melaporkan masalah Bank Senturi kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang sedang mengikuti pertemuan G20 di Washington. Lalu selanjutnya, pada tanggal 16 November 2008, Bank mempertimbangkan
bahwa pemegang saham mayoritas tidak menjalankan LOC tanggal 15 Oktober 2008. Maka pada tanggal 16 November 2008 itu pihak-pihak tersebut diikat kembali untuk menandatangani LOC yang kedua. Selanjutnya pada 20 November 2008, Bank Indonesia mengajukan permohonan cekal kepada seluruh pengurus Bank Senturi dan pemegang saham pengendali. Permohonan Bank Indonesia itu diajukan kepada Menteri Keuangan. Pada 21 November 2008, Komite Stabilitas Sistem Keuangan yang diketuai oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani melakukan pertemuan dengan anggota komite yang saat itu dijabat oleh Bu Budiono. Lalu Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS yang dibentuk berdasarkan undang-undang mengambil alih kepemilikan bank ini dengan menguasai 90% lebih saham Bank Senturi. Lalu pada 25 November 2008, Bank Indonesia melaporkan ke Barreskrim Mabes Polri tentang dugaan tindak pidana di bidang perbankan yang dilakukan oleh Robert Tantular bersama dengan dua pemilik lainnya, yaitu Rara dan Hau. Ketiga orang tersebut itu menguasai 70% saham Bank Senturi Tbk. Dalam keterangannya di depan kasus Senturi tanggal 19 Januari 2010, mantan Kabar Reskrim Susno Duaji mengatakan polisi menangkap Robert Tantular di rumahnya pada tanggal 25 November 2008. Susno mengaku baru bisa berkoordinasi dengan BI 2 hari setelah penangkapan tersebut. Lalu yang terakhir itu pada tanggal 21 Oktober 2019, pemilik baru Bank Senturi Tbk yaitu Lembaga Penjamin Simpanan yang mendapatkan dana dari iuran-iuran bank-bank yang ikut mendirikannya memutuskan untuk mengganti namanya dari Bank Senturi Tbk menjadi Bank Mutiara Tbk. Selanjutnya akan dibahas materi mengenai 8 analisis risiko terhadap kebangkrutan Bank Senturi. Pertama itu ada risiko manajemen. Manajemen risiko adalah suatu bidang ilmu yang membahas tentang bagaimana suatu organisasi menerapkan ukuran dalam memetakan berbagai permasalahan yang ada dengan menempatkan berbagai pendekatan manajemen secara komprehensif dan sistematis. Risiko manajemen menyebabkan Bank Senturi menjadi bangkrut karena adanya kesalahan di dalam manajemen risiko institusi perbankan oleh Bank Senturi. Belum lagi ada bantuan dari dalam Bank Senturi sendiri untuk menggembosi Bank Senturi sendiri setelah terjadi fasilitas pinjaman jangka pendek maupun bailout dana pinjaman. Secara global, Bank Senturi merupakan contoh nyata terjadinya ketidakpatuhan terhadap hukum perbankan yang berlaku, khususnya hukum manajemen risiko pada umumnya. Diyakini bahwa Bank Senturi tidak baik dalam aspek efektivitas pelaksanaan manajemennya, sehingga mudah sekali terjadi kehancuran sedikit demi sedikit. Kehancuran pada Bank Senturi ini berimbas secara tidak langsung kepada perbankan nasional secara keseluruhan. Oke, untuk selanjutnya yaitu ada risiko kredit. Apa sih risiko kredit itu? Risiko kredit merupakan bentuk ketidakmampuan suatu perusahaan, institusi, lembaga, maupun pribadi dalam menyelesaikan berbagai kewajibannya secara tepat waktu, baik pada saat jatuh tempo maupun sesudah jatuh tempo, dan itu semua sesuai dengan aturan dan kesepakatan yang berlalu. Bank Senturi itu merupakan bentuk kredit dengan tingkat risiko yang tinggi tanpa melakukan analisis risiko yang memadai. Nah, hal ini yaitu menyebabkan bank mengalami kerugian yang besar ketika pihak yang meminjam tidak mampu membayar kembali pinjaman mereka. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada resiko suku bunga. Apa sih resiko suku bunga itu? Risiko yang ditimbulkan akibat perubahan suku bunga yang menyebabkan nilai obligasi atau pinjaman mengalami penurunan nilai. Apabila suatu suku bunga mengalami kenaikan, maka nilai maupun pendapatan yang dihasilkan oleh investasi tetap lainnya akan menurun. Penutupan Bank Senturi membuat banyak nasabah panik untuk menarik uangnya pada bank. Penarikan secara besar-besaran ini mengakibatkan bank yang awalnya sehat menjadi ikut bermasalah dan mengalami masalah likuiditas.
Akibat dari kekacauan ini, bank-bank kecil berusaha mencari pendanaan lain atau meminjam dana dari bank besar. Bank besar juga secara teliti mengucurkan dana sehingga bank kecil akan terdesak karena risiko likuiditas menjadi besar. Di keadaan seperti ini, akan banyak bank yang berjatuhan serta sistem perbankan mengalami crash dan kenaikan suku bunga pinjaman yang sangat tinggi. Selain itu juga, kredit macet dan nasabah akan mengalami kerugian dari kejadian ini. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang risiko operasional. Risiko operasional merupakan risiko yang umumnya bersumber dari masalah internal perusahaan, di mana risiko ini terjadi disebabkan oleh lemahnya sistem kontrol manajemen yang dilakukan oleh pihak internal perusahaan. Salah satu sumber atau penyebab terjadinya risiko operasional pada kasus Bank Senturi adalah praktik manajemen yang buruk. Praktik manajemen yang tidak memadai dapat mengakibatkan kegagalan dalam pengelolaan risiko dan pengendalian internal. Dalam kasus Bank Senturi, terdapat kelemahan dalam sistem manajemen risiko yang mengarah pada kerugian yang sangat besar. Salah satu contoh praktik manajemen yang buruk adalah kurangnya pemisahan tugas yang tanggung jawab antara unit-unit di dalam bank. Hal ini mengakibatkan keberadaan celah atau kelemahan dalam pengendalian internal. Tanpa adanya pemisahan tugas yang jelas, terdapat risiko penyalahgunaan, wewenang, dan praktik-praktik yang tidak etis. Selanjutnya, lemahnya pengawasan dan audit internal juga menjadi penyebab terjadinya risiko operasional pada kasus Bank Senturi. Pengawasan dan audit internal yang lemah dapat memungkinkan adanya praktik-praktik yang tidak sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku. Dalam kasus Bank Senturi, pengawasan yang kurang efektif memungkinkan terjadinya tindakan-tindakan yang merugikan bagi bank dan nasabahnya. Kelemahan dalam sistem pengawasan internal Bank Senturi yang memungkinkan terjadinya pelanggaran dan penyalahgunaan dalam kegiatan operasional. Bank Senturi melanggar kebijakan dan peraturan perbankan dengan memberikan fasilitas surat utang atau letter of credit kepada 10 debitur tanpa memenuhi prosedur yang benar. Dan yang terakhir, faktor eksternal juga berperan dalam terjadinya risiko operasional pada kasus Bank Senturi. Krisis keuangan global yang terjadi pada saat itu memperburuk situasi bagi bank. Penurunan ekonomi secara keseluruhan mempengaruhi kinerja bank dan meningkatkan risiko operasional yang dihadapi. Lalu, ada risiko pasar. Risiko pasar merupakan kondisi yang dialami oleh suatu perusahaan yang disebabkan oleh perubahan kondisi dan situasi pasar di luar dari kendali perusahaan. Dalam sistem pembayaran, Bank Indonesia menilai Bank Senturi sebagai bank gagal yang dikhawatirkan memicu penarikan uang secara besar-besaran pada bank-bank yang lebih kecil. Akibatnya, kelancaran sistem pembayaran akan terganggu. Penutupan bank juga dinilai akan menimbulkan sentimen negatif di pasar keuangan. Situasi pasar keuangan jelang akhir 2008 diduga rentan dan mudah dipengaruhi berita negatif. Penanganan kinerja bank gagal yang tidak komprehensif akan memburuk kinerja pasar. Baik, kemudian selanjutnya itu ada risiko valuta asing yang berpengaruh terhadap Bank Senturi. Jadi sebelum kita masuk ke pengaruh terhadap Bank Senturinya, kita harus mengetahui dulu nih, apa sih valuta asing itu? Jadi risiko valuta asing atau sering disebut dengan falas itu merupakan risiko yang disebabkan oleh perubahan kurs valuta asing di pasaran yang tidak sesuai lagi dengan yang diharapkan, terutama pada saat dikonversikan dengan mata uang domestik. Nah, selanjutnya di sini ada pengaruhnya terhadap Bank Senturi. Jadi risiko valuta asing itu berpengaruh terhadap Bank Senturi yang disebabkan itu karena penyebab awal persoalan keuangan di bank ini menurut hasil pemeriksaan itu adalah karena adanya surat berharga valuta asing atau falas bank ini yang bermasalah. Surat berharga yang dibeli pada 2003 yang seluruhnya sekitar 203,4 juta US dollar diterbitkan oleh bank asing itu tergolong macet karena tidak memiliki rating.
Nah, selanjutnya itu risiko perbankan. Jadi kita harus mengetahui dulu nih, apa itu risiko perbankan. Jadi risiko perbankan itu adalah risiko yang dialami oleh sektor bisnis perbankan sebagai bentuk dari berbagai keputusan yang dilakukan dalam berbagai bidang, seperti keputusan penyaluran kredit, penerbitan kartu kredit, valuta asing, inkaso, dan berbagai bentuk keputusan finansial lainnya, di mana itu telah menimbulkan kerugian bagi perbankan tersebut, dan kerugian terbesar adalah dalam bentuk finansial. Nah, kemudian lalu apa sih pengaruh risiko perbankan ini terhadap Bank Senturi? Nah, pada 13 November 2008, pihak bank gagal mengikuti clearing. Ini menjadi awal dari terbongkarnya berbagai penipuan di Bank Senturi. Gagal clearing itu sendiri dikarenakan Bank Senturi kekurangan dana di Bank Indonesia atau BI sebagai syarat mengikuti clearing. Diketahuilah bahwa dana cadangan bank ini di BI sudah di bawah saldo minimal. Di samping itu, selama ini Bank Senturi ternyata melakukan penjualan reksadana walau tidak mempunyai izin. Bahkan salah satu reksadana itu merupakan reksadana bodong alias dibuat tanpa seizin Badan Pengawas Penanaman Modal atau BAPEPAM. Reksadana tersebut dijual dengan nama investasi dana tetap terproteksi dan dikeluarkan oleh PT Antaboga Delta Sekuritas sekitar 1 triliun sampai 1, triliun uang nasabah terkena masalah seputar produk yang dikabarkan sudah dijual sejak tahun 2001 itu. Uang itu diberitakan mengalir ke rekening Robert Tantular sebagai pemilik bank dan rekannya di Antaboga. Untuk risiko yang terakhir adalah risiko likuiditas, di mana risiko likuiditas ini merupakan bentuk risiko yang dialami oleh suatu perusahaan karena ketidakmampuannya dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya, sehingga itu memberi pengaruh kepada terganggunya aktivitas perusahaan kepada posisi tidak berjalan secara normal. Nah, untuk risiko likuiditas pada Bank Senturi ini terjadi pada tanggal 15 Oktober 2008. Bank Sentral memerintahkan 3 pemegang saham mayoritas Bank Senturi, yakni Robert Tantular, Rafat Ali Rizvi, dan Hisham Al-Warak menandatangani letter of commitment yang isinya itu memuat janji ketiganya untuk membayar surat berharga yang jatuh tempo dan menambah modal bank. Selain itu, mereka juga berjanji menjadi investor baru untuk menyelesaikan permasalahan bank paling lambat 31 Maret 2009. Namun, mereka tidak menepati janjinya tersebut, sehingga Bank Senturi ini tidak bisa memenuhi kewajibannya pada nasabah. Setelah mengetahui risiko-risiko yang terjadi pada Bank Senturi ini, selanjutnya mengapa sih Bank Senturi ini kasusnya belum terselesaikan sampai sekarang? Nah, di sini ada alasan-alasannya. Yang pertama itu dikarenakan adanya campur tangan politik, di mana Bank Senturi ini diduga ada campur tangan politik yang telah memperlambat proses hukum. Sebagai contohnya itu adanya rumor tentang rencana untuk menutupi kasus ini dan pergeseran tokoh-tokoh kunci yang terlibat dalam kasus ini ke posisi lain. Nah, kemudian alasan yang kedua itu ada kompleksitas kasus, di mana kasus ini sangat kompleks dan melibatkan banyak pihak, termasuk Bank Indonesia, Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS, dan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Nah, kasus ini juga melibatkan dugaan beberapa pelanggaran seperti melebihi batas maksimum kredit, menerbitkan letter of credit palsu, dan memanipulasi rasio kecukupan modal. Nah, alasan selanjutnya ada ketidaksepakatan di antara para pemain kunci, di mana seperti Bank Indonesia dan LPS ini mengenai apakah Bank Senturi harus diklasifikasikan sebagai bank yang sangat penting. Hal ini telah menyebabkan penundaan dalam proses hukum. Untuk alasan yang terakhir ada tantangan hukum, di mana pada kasus ini terdapat tantangan hukum seperti kewenangan KPK untuk menyelidiki kasus ini. Tantangan ini semakin memperlambat proses hukum kasus Bank Senturi. Nah, pada singkatnya itu, kasus Bank Senturi ini masih terus berlanjut karena adanya campur tangan politik, kompleksitas kasus, serta perbedaan pendapat di antara para pemain kunci dan tantangan hukum. Begitulah pemaparan dari hasil analisis ke-8 resiko yang berpengaruh terhadap Bank Senturi. Semoga video ini bisa bermanfaat dan menambah wawasan baru untuk teman-teman semuanya. Saya akhiri, mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata ataupun kekurangan penjelasan dari video kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.